Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mudaing dengan NIM 24 OSP 026. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyaluran energi listrik dari pembangkit hingga ke konsumen dengan memahami peran gardu induk, transmisi, distribusi, dan konsumen. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Di definisi, sistem penyaluran energi listrik adalah proses perjalanan listrik dari pembangkit hingga sampai ke konsumen. Dan pentingnya energi listrik esensial bagi kehidupan sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa listrik, aktivitas modern terhenti. Kemudian gambaran umum penyaluran. Tahap pertama itu pembangkit energi listrik dihasilkan dari sumber. Kemudian yang tahap kedua, transmisi penyaluran jarak jauh tegangan tinggi. Kemudian tahap ketiga, distribusi penyaluran ke konsumen lokal. Kemudian tahap keempat, konsumsi listrik digunakan oleh pengguna. Kemudian tujuan presentasi ini yaitu untuk yang pertama memahami definisi dan pentingnya energi listrik. Kemudian yang kedua, mengenal tahapan sistem penyaluran listrik. Kemudian yang ketiga, membangun pemahaman awal topik. Selanjutnya, gardu induk atau substation atau pengertian dan fungsi utama. Memahami instalasi krusial yang memastikan pasokan daya stabil dan efisien dalam sistem kelistrikan. Yang pertama, apa itu gardu induk? Gardu induk ialah instalasi listrik kompleks yang menerima, mentransformasikan, dan menyalurkan tenaga listrik dalam jumlah besar subsistem vital dalam jaringan transmisi daya. Kemudian peran vital dalam sistem kelistrikan itu keandalan elemen kunci yang menghubungkan pembangkit listrik dengan jaringan distribusi, menjaga integritas dan keandalan penyaluran energi. Kemudian fungsi penurunan atau penaikan tegangan. Sini transformasi, menaikkan tegangan untuk transmisi efisien jarak jauh dan menurunkannya kembali agar sesuai untuk distribusi ke konsumen. Kemudian ada komponen, jenis, dan contoh gambar gardu induk. Komponen utamanya itu transformator daya, itu mengubah tegangan listrik. Kemudian ada saklar, mengontrol dan melindungi sirkuit. Kemudian ada proteksi atau CT/PT, memantau dan mengamankan sistem. Dan jenis-jenisnya itu ada gardu pembangkit, menaikkan tegangan dari generator. Kemudian gardu transmisi, menurunkan tegangan jalur transmisi. Kemudian gardu distribusi, untuk menyalurkan listrik ke konsumen akhir. Kemudian sistem transmisi atau menyalurkan daya jarak jauh. Pengertian dan tujuan sistem transmisi. Infrastruktur vital penyalur energi listrik dari pembangkit ke konsumen, yaitu menyalurkan daya listrik jarak jauh, memastikan pasokan energi yang stabil dan andal, meminimalkan kehilangan energi. Di sini ada pun pentingnya transmisi tegangan tinggi. Listrik ditransmisikan pada tegangan sangat tinggi untuk efisiensi. Yang pertama, mengurangi kehilangan daya guna memungkinkan menggunakan kabel lebih tipis dan mendukung koneksi pembangkit terpencil. Di sini ada jalur distribusi skala besar. Jaringan yang mencakup saluran transmisi, gardu induk, dan transformator. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Kemudian ada sistem transmisi, jenis saluran, tegangan, dan contoh gambarnya. Pertama di sini jenis saluran transmisi. Ada saluran udara tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan tinggi, dan saluran udara tegangan rendah. Penyaluran dapat melalui saluran udara atau bawah tanah atau laut. Kemudian tingkat tegangan transmisi. Kalau yang saluran udara tegangan ekstra tinggi yaitu 275 kV sampai 500 kV. Yang kedua, saluran udara tegangan tinggi itu 30 kV sampai 150 kV. Kemudian saluran udara tegangan rendah yaitu 1 kV atau MIS
220 volt atau 380 volt. Tegangannya sesuai dengan jarak dan kapasitas daya yang disalurkan. Dan kemudian efisiensi penyaluran jarak jauh. Penyaluran listrik dengan tegangan yang lebih tinggi sangat efisien untuk jarak jauh, meminimalkan kehilangan daya. Kemudian sistem distribusi, menyediakan daya ke pelanggan. Pertama, konsep dasar distribusi. Sistem distribusi adalah proses vital yang mengatur dan menyalurkan produk atau layanan dari produsen ke konsumen akhir secara efisien. Kemudian fungsi kunci distribusi, memastikan ketersediaan produk di tangan konsumen, kemudian meningkatkan efisiensi pengelolaan rantai pasok, kemudian mengurangi biaya operasional dan logistik, dan memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kemudian sistem distribusi daya listrik. Dalam konteks daya, sistem distribusi menyalurkan energi listrik dari sumber pembangkit besar hingga ke titik penggunaan oleh pelanggan. Sini tugas penurunan tegangan, yaitu proses ini esensial untuk mengubah tegangan tinggi transmisi menjadi tegangan rendah yang aman dan sesuai standar untuk konsumen akhir. Jaringan pengguna akhir, membangun dan memelihara jaringan kompleks atau gardu, trafo, kabel yang efektif menjangkau setiap titik konsumsi. Kemudian sistem distribusi jaringan, komponen dan contoh gambarnya. Yang pertama itu ada jaringan distribusi primer, yaitu menyalurkan tegangan listrik dari gardu induk ke pusat beban, dikenal sebagai jaringan tegangan menengah atau JTM, umumnya beroperasi pada tegangan 20 volt. Kemudian jaringan distribusi sekunder terletak setelah trafo distribusi, beroperasi pada tegangan rendah sekitar 220 volt sampai 380 volt, berhubungan langsung dengan konsumen akhir. Adapun komponen utama jaringan distribusi, yang pertama trafo distribusi, kemudian tiang listrik atau pilon, kemudian kabel, jaringan konduktor. Teman-teman bisa lihat contoh gambarnya. Kemudian ada konsumen atau penerima akhir energi listrik. Yang pertama itu ada klasifikasi konsumen listrik. Teman-teman bisa lihat sendiri klasifikasinya. Kemudian ada peran konsumen dalam ekosistem. Yang pertama itu pengguna primer, kebutuhan vital sehari-hari, dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, memiliki hak perlindungan dan informasi. Kemudian kebutuhan dan pola pengguna, peningkatan konsumsi rumah tangga, tantangan keberlanjutan energi, kontrol penggunaan untuk efisiensi biaya, dan optimalisasi konsumsi energi. Kemudian sini ada meteran listrik dan contoh gambarnya. Pertama itu fungsi meteran listrik atau KWH meter, mengukur konsumsi energi listrik, membatasi daya listrik sesuai kapasitas, memutus aliran saat masalah atau korsleting. Dan jenis meteran listrik yaitu ada meteran analog, meteran digital, dan smart meter. Kemudian ada perhitungan pemakaian listrik konsumen. Satuan energi listrik atau KWH, kilowatt per jam atau KWH adalah satuan standar. Kilowatt atau jam atau KWH adalah satuan standar untuk mengukur energi listrik yang digunakan. Ini setara dengan penggunaan daya 1 kilowatt selama 1 jam. KWH digunakan oleh perusahaan listrik untuk menghitung konsumsi energi pelanggan dan menagih biaya berdasarkan jumlah yang dipakai atau yang terpakai. Penting untuk membedakan antara KW atau tingkat konsumsi daya dan KWH atau jumlah total energi yang dikonsumsi sepanjang waktu. Kemudian ada perhitungan pemakaian listrik konsumen. Satuan energi listrik atau KWH, kilowatt per jam atau KWH adalah satuan standar. Kilowatt atau jam atau KWH adalah satuan standar untuk mengukur energi listrik yang digunakan. Ini setara dengan penggunaan daya 1 kilowatt selama 1 jam. KWH digunakan oleh perusahaan listrik untuk menghitung konsumsi energi pelanggan dan menagih biaya berdasarkan jumlah yang dipakai
atau yang terpakai. Penting untuk membedakan antara KW atau tingkat konsumsi daya dan KWH atau jumlah total energi yang dikonsumsi sepanjang waktu. Kemudian yang terakhir ada tantangan dan inovasi dalam sistem kelistrikan. Sini ada isu kehilangan daya. Indonesia menghadapi tantangan penyediaan listrik andal dan efisien. Kualitas pasokan masih bermasalah. Fungsi pemadaman, fluktuasi tegangan dan losses transmisi tinggi. Yang pertama ada kualitas dan stabilitas pasokan, proses transmisi tinggi, keterbatasan infrastruktur, risiko insiden keselamatan. Kemudian ada inovasi sistem kelistrikan, yaitu smart grid menjadi fondasi sistem kelistrikan di era digital, mengatasi keterbatasan infrastruktur konvensional. Pertama, meningkatkan stabilitas pasokan, mengurangi proses transmisi, kemudian mendukung integrasi energi terbarukan. Inovasi meningkatkan efisiensi dan daya saing energi terbarukan atau surya, angin, tenaga surya, angin, hidrokinetik, panel surya dan turbin angin efisien, kemudian sistem hibrid energi terbarukan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.